Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Selamat menikmati. Sahabat wisata religi, kita akan mengupas tentang kesaktian Mbah Kuwu Sangkan Cirebon atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana Walangsungsang. Jika kalian suka dengan channel kami, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kesaktian Mbah Kuwu Sangkan Cirebon. Sebagai manusia turunan Sang Hyang, maka orang-orang tertentu di berbagai daerah yang pernah disinggahi Mbah Kuwu Sangkan dalam melakukan syiar Islam sampai sekarang masih banyak yang mengaku pernah bertemu dengan sosok Linuwih yang satu ini. Tak ada yang dapat menepis penyebaran Islam di Tatar Cirebon tidak dapat lepas dari Pangeran Walangsungsang yang akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon yang tak lain adalah putra sulung dari Prabu Siliwangi dan Nyi Mas Subang Larang. Sampai sekarang, kekeramatan sosok yang satu ini seolah tak lekang dimakan zaman. Di samping makamnya terdapat di Gunung Sembung, petilasannya juga terdapat di mana-mana, di antaranya di Tanah Dieng, Jawa Tengah. Sejatinya hal itu wajar, ia menjadi Kuwu Cirebon sebelum usianya genap 17 tahun karena terusir dari kerajaan Pajajaran karena ia dan sang adik, Nyi Mas Rara Santang dan Kian Santang memeluk agama Wahyu yaitu Islam. Tidak cukup sampai di situ, ia yang kala itu belum genap 22 tahun menjadi raja di kerajaan Caruban atau Cirebon selama 38 tahun. Boleh dikata, dalam sejarah Islam di Jawa Barat, Mbah Kuwu Sangkan dikenal sebagai raja yang kuat. Dalam pengembaraannya, karena terusir dari kerajaan Pajajaran, Pangeran Walangsungsang sampai di Alas Banten, tepatnya di wilayah yang sekarang didiami suku Baduy. Banyak orang beranggapan, suku Baduy adalah keturunan dari Pangeran Walangsungsang. Setelah menetap cukup lama di Alas Banten, akhirnya, ia menemui Ki Gede Danuwarsi di Gadog daerah Garut, yang merupakan penasehat kerajaan Garut. Di tempat Ki Gede Danuwarsi, selain berguru, Pangeran Walangsungsang juga dinikahkan dengan putri tunggal gurunya yaitu Nyai Endang Gelis, dan dari pernikahan ini, lahir seorang putri yang diberi nama Dewi Pakungwati. Setelah dirasa cukup dan untuk menyempurnakan ilmu agama, Sang Hyang Danuwarsi meminta agar Pangeran Walangsungsang menemui Syekh Zatul Kahfi atau Syekh Nurjati di Amparan Jati atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gunung Jati. Sekian lama Pangeran Walangsungsang berguru kepada Syekh Nurjati, ia pun diminta untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah dan mendapatkan gelar Syekh Mursyahadatillah atau Somadullah. Sekembalinya dari menunaikan ibadah haji, Syekh Mursyahadatillah atau Somadullah bertemu dengan gurunya Syekh Bayanillah, dan Syekh Bayanillah memberikan nama atau gelar Haji Abdul Iman. Selanjutnya ia pun kembali ke Kampung Girang untuk melakukan syiar Islam di sana. Adapun bangunan makam, dahulunya adalah merupakan rumah dari Mbah Kuwu Sangkan, gelar yang didapat ketika ia memangku jabatan sebagai Kuwu Cirebon dan abadi sampai sekarang. Sejatinya, puncaknya terjadi ketika ia menjadi raja pertama di kerajaan Cirebon yang kala itu berada di bawah kerajaan Galuh. Sejak itu, ia memiliki kekuatan untuk memperluas syiar Islamnya. Dari proses dakwah tersebut, wilayah Keraton Cirebon menjadi satu antara bagian utara dan selatan, antara Cirebon dan Banten. Kemudian, ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemah Wungkuk. Di sana kemudian didirikan keraton baru yang dikenal dengan Keraton Pakungwati. Dari beberapa sumber yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa pendiri Keraton Cirebon adalah Mbah Kuwu Sangkan atau Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Sementara, yang berhasil meningkatkan menjadi kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang oleh Babat Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati. Pada masa hidupnya, Mbah Kuwu Sangkan memiliki dua orang istri, yakni Nyai Endang Gelis yang dianugerahi putri yang diberi nama Nyai Mas Pakungwati. Kelak menjadi salah satu pendamping dari Syekh Syarif Hidayatullah yang tidak lain merupakan putra dari Nyai Rara Santang, adik Mbah Kuwu Sangkan Cirebon.
Sementara dari pernikahannya dengan Nyai Ratna Lilis ia dikaruniai seorang putra yang bernama Pangeran Abdurrahman. Menurut beberapa catatan sejarah, Mbah Kuwu Sangkan ternyata memiliki beberapa binatang peliharaan di antaranya kucing candra-mawa, macan samba, dan kebo dongkol bule. Banyak yang meyakini ketiga jenis binatang tersebut sudah punah, namun karena kesetiaannya ketiga jenis binatang tersebut sampai sekarang masih menjaga Mbah Kuwu Sangkan dan diabadikan dalam bentuk patung yang ada di sekitar lokasi makam. Berkaitan dengan yang tersebut di atas, yang paling menarik tentang Mbah Kuwu Sangkan Cirebon adalah sampai sekarang sosok yang satu ini masih acap napak tilas ke berbagai tempat yang dahulu didatangi untuk melakukan syiar Islam, di antaranya Bogor, Banten, Garut, Sumedang, Subang, Indramayu, bahkan Pulau Madura. Kebanyakan orang yang bertemu dengan yakin menyatakan, baru saja bertemu dengan Mbah Kuwu Sangkan. Bahkan tak jarang juga, ada yang mengaku mendapatkan amalan-amalan khusus dan tata cara membaca atau melakukan puasa dari Mbah Kuwu Sangkan Cirebon agar hajatnya segera terkabul, atau mendapatkan benda-benda pusaka dengan berbagai bentuk. Hal itu wajar saja, karena kebanyakan kita menyadari, Mbah Kuwu Sangkan Cirebon sebagai manusia turunan Sang Hyang tidak akan wafat sampai hari kiamat. Mereka adalah pewaris ilmu manusia sejati nu sejati, asli. Bukti, jumeneng langgeng sampurna jaya, jaya sampurna suatu ilmu yang hanya dikuasai oleh beberapa manusia pilihan. Hal itu selaras dengan kitab Carup Kanda Carang Seket yang menyuratkan bahwa Putra Galuh bisa sakit dan tidak bisa mati, dan menjadi saksi serta pelaku sejarah.